Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah produk yang efek yang nggak bisa dibuktikan sama sekali, malah bisa jadi industri super besar? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu model bisnis paling jenius di industri kesehatan. Jawabannya ada di sebuah sistem yang dirancang dengan sangat-sangat teliti. Sistem ini pinter banget. Dia memanfaatkan ketidakpastian ilmiah, mengubah sesuatu yang harusnya jadi kelemahan fatal, yaitu nggak bisa dibuktiin, malah jadi benteng pertahanan terkuatnya. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Oke, cerita ini nggak dimulai di laboratorium canggih, tapi justru di tengah pasar yang lagi haus-hausnya sama tren kesehatan baru. Dan perjalanan kita dimulai di Jepang. Coba lihat lini masa ini bukan sulap semalam. Mereka itu nggak nemuin hidrogen, tapi mereka sangat jeli memanfaatkan momen. Jadi pas pasar udah mulai bosen dengar kata-kata kayak antioksidan, mereka dengan cerdiknya mengemas ulang konsep ilmiah rumit yaitu hidrogen sebagai pahlawan kesehatan berikutnya. Ini pas banget sama apa yang lagi dicari-cari konsumen. Kejeniusan model bisnis ini tuh bertumpu pada 3 prinsip inti. 3 pilar yang bikin produk ini hampir mustahil buat diserang. Nah, ini dia 3 pilar pertahanannya yang sempurna. Pertama, sulit disangkal. Ya iyalah, ini kan cuma air. Siapa coba yang mau bilang air itu berbahaya? Kedua, efeknya mustahil diukur, karena semuanya cuma soal perasaan subjektif Anda, nggak ada alat ukurnya. Dan yang terakhir, nggak ada bahaya langsung. Ketiga pilar ini kalau digabung jadilah sebuah permainan di mana penjualnya dijamin nggak bakal pernah kalah. Dan disinilah bagian paling cerdiknya, struktur tanggung jawab pribadi penuh. Kalau berhasil, wah itu hebatnya produknya. Tapi kalau gagal, itu salah Anda. Mungkin tubuh Anda yang beda, gaya hidup Anda yang kurang sehat, atau Anda kurang banyak minum aja. Apapun hasilnya, penjual nggak akan pernah bisa disalahkan. Oke, sekarang kita lanjut dan intip dapurnya. Gimana sih mekanisme finansialnya sampai sistem ini bisa begitu menggiurkan buat para pebisnis? Yuk, kita hitung-hitungan sedikit. Coba lihat deh, biaya buat bikin 1 botol air hidrogen ini. Air, wadah, sama proses ajaib hidrogenasinya. Ternyata total biayanya itu rendah banget. Dan inilah hasilnya. Margin laba kotornya bisa sampai setinggi ini 95%. Artinya, sebagian besar uang yang kita bayarkan itu bukan untuk produknya, tapi untuk sebuah harapan. Makanya nggak heran kan kalau banyak banget perusahaan yang rame-rame terjun ke bisnis ini. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang beli produk ini? Dan apa yang bikin mereka jadi target pasar yang sempurna buat model bisnis kayak gini? Mungkin Anda mikir pembelinya itu orang yang gampang dibohongin ya. Tunggu dulu. Justru kebalikannya. Mereka itu seringnya orang-orang yang rajin riset dan peduli banget sama kesehatan. Masalahnya cuma satu. Mereka nggak punya acuan verifikasi, semacam kerangka berpikir buat bedain mana sains beneran dan mana yang cuma kedengaran ilmiah. Jadi begitu lihat kata penelitian, mereka langsung anggap itu sebagai bukti. Nah, kombinasi psikologis ini agak waspada sama pengobatan konvensional, cemas soal keluhan-keluhan yang nggak jelas kayak capek atau takut tua, plus keyakinan, saya kan pinter nggak mungkin ketipu, ini nih yang menciptakan pelanggan idaman. Mereka aktif banget cari solusi, jadi begitu ada tawaran baru yang berbau ilmiah, mereka langsung tertarik. Sistem ini dilindungi oleh 2 dinding tak terlihat. Yang pertama adalah kesenjangan informasi yang sangat besar, dan yang kedua adalah posisi hukum yang super cerdas. Slide ini nunjukin celah informasinya dengan jelas banget. Penjual tuh tahu kalau penelitiannya masih terbatas, masih tahap awal, dan jauh dari kata terbukti. Tapi yang didengar pembeli cuma 1 kalimat. Ada penelitiannya, dan otak kita otomatis melengkapi sisanya. Jadi asumsinya, wah produk ini pasti efektif. Seluruh strategi marketingnya hidup di celah kesalahpahaman kecil ini. Selain celah informasi tadi, ada juga benteng hukum. Para penjual ini hati-hati banget. Mereka nggak akan pernah pakai kata-kata sakti kayak menyembuhkan atau mengobati, karena kata-kata itu bisa langsung kena pengawasan hukum yang ketat. Sebaliknya, mereka pakai kata-kata yang aman dan nggak bisa diperdebatkan. Misalnya, mendukung kebugaran, berpotensi membantu, atau diharapkan berkontribusi. Bahasa kayak gini tuh udah kayak perisai hukum yang hampir nggak bisa ditembus. Ini bukan bohong, tapi ini permainan kata yang sangat lihai. Jadi, gimana caranya kita bisa ngenalin sistem sempurna kayak gini di luar sana? Sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai model biaya kepuasan. Anda itu bayar bukan untuk hasil yang bisa diukur, tapi untuk dapat perasaan, oke, saya lagi melakukan sesuatu yang baik buat kesehatan saya. Mirip kayak bayar iuran gym tapi nggak pernah datang. Yang Anda beli itu sebenarnya ketenangan pikiran. Anda nggak perlu jadi ilmuwan kok. Anda cuma perlu bertanya 1 pertanyaan kritis ini pada diri sendiri.
Pertanyaannya simpel banget. Layak nggak sih saya bayar untuk sesuatu yang efeknya nggak bisa saya ukur? Coba pikirin deh, kalau efeknya nggak bisa diukur secara objektif, gimana Anda bisa tahu itu beneran berhasil? Anda nggak akan bisa bedain mana efek produk, mana efek placebo, atau mungkin cuma karena kebetulan gaya hidup Anda lagi bagus aja. Nah, ketika sesuatu itu nggak bisa diukur, keputusan Anda untuk membeli bukan lagi berdasarkan analisis yang rasional, itu udah jadi sebuah tindakan keyakinan. Anda percaya ini bakal berhasil, makanya Anda beli. Ini udah bukan lagi soal konsumsi, tapi lebih dekat ke sebuah sistem kepercayaan. Dan inilah bagian yang paling bikin merinding dari semua ini. Semuanya legal. Sistem yang dirancang dengan brilian ini, yang bermain dengan psikologi manusia dan celah informasi, beroperasi dengan sempurna di wilayah abu-abu hukum. Sistem ini nggak melanggar hukum, tapi ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua sebagai konsumen.